Bagaimana potensi ancaman radikalisme di Indonesia? Kevin Egan sudah punya informasinya untuk Anda. Silakan, Egan. Ya, Sumi, terima kasih. Pemirsa, tidak hanya di lembaga pemerintahan, radikalisme juga tumbuh subur di dunia pendidikan, khususnya di kampus. Nah, berikut ini kami akan paparkan data dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian terhadap potensi radikalisme di Indonesia. Ada 3 lembaga yang akan kami tampilkan datanya kepada Anda, pemirsa, untuk memudahkan paling tidak seberapa besar sebetulnya gerakan ataupun paham radikalisme yang berada di tengah-tengah kita. Yang pertama saya akan tampilkan dari lembaga survei Alfara yang menyebutkan ada 19,4% PNS yang anti Pancasila. Ini data dari Alfara, survei dilakukan dari tanggal 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota besar, yaitu di Jakarta, ada di Bandung, di Semarang, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Tentu saja untuk kemudian menanggulangi dan mengatasi mengenai radikalisme yang ada di kalangan aparatur sipil negara ini, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk melakukan etika kelembagaan dan juga berbagai upaya-upaya lain, dan kemudian ini juga diharapkan mampu mengurangi adanya radikalisme di kalangan PNS kita. Kita beralih ke data selanjutnya dari Alfara, kita beralih ke Lembaga Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah. Ternyata intoleransi dan juga radikalisme tidak hanya terjadi pada kalangan ASN di dunia kerja, tapi kemudian juga terjadi di dunia pendidikan. Dapat Anda lihat ada 63,07% intoleran pemeluk agama lain, ini di kalangan guru, dan kemudian ada 36,92% toleran pemeluk agama lain. Anda bisa lihat mengenai bagan yang ada di sebelah kiri saya, sebagian besar memang jumlahnya 63,07 ini intoleran pemeluk agama lain. Memang menurut dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah ini bahwa ada 3 faktor dominan yang kemudian menyebabkan adanya radikalisme di kalangan guru ini. Yang pertama adalah semua responden yang kemudian dilakukan surveinya menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan sudah ada di Al-Quran, sehingga kemudian tidak perlu menambah pengetahuan dari buku-buku lain, sehingga kemudian mereka akhirnya terpapar radikalisme. Alasan kedua kemudian ada juga faktor demografi, dan kemudian ketiga adanya kedekatan dengan ormas-ormas tertentu yang kemudian membuat guru-guru ini kemudian akhirnya menjadi intoleran terhadap pemeluk agama lain. Kita lihat ke slide selanjutnya, ternyata tidak hanya guru, tetapi kemudian juga radikalisme ini ada di kalangan siswa. Kita lihat di warna kuning, 61,6% ini siswa toleran terhadap pemeluk agama lain, masih sebagian besar, tapi kemudian ada 35,7% siswa yang intoleran tapi bersifat pasif ataupun tidak terlihat. Dengan kata lain diam-diam begitu. Lalu kemudian kita ke bawahnya ada berwarna hijau 2,5% siswa intoleran aktif. Dengan kata lain dia menunjukkan sifat-sifat intoleran dan juga radikalisme tersebut. Ada bagian kecil 0,3% disebutkan bahwa siswa ini berpotensi teroris. Ini merupakan angka yang kemudian cukup mengkhawatirkan. Tentu saja upaya deradikalisasi sudah dilakukan setiap tahun, dan kemudian kita tahu bahwa ada revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang kemudian sudah disahkan pada bulan Mei pada tahun ini. Ini juga diharapkan mampu untuk membantu berbagai instansi terkait untuk memerangi mengenai adanya radikalisme dan juga intoleransi ini. Kita kemudian akan tanyakan lebih lanjut mengapa kemudian radikalisme ini masih terus terjadi di Indonesia, dan bahkan tadi kita saksikan bersama bahwa angka-angka tersebut cukup tinggi, tidak hanya kemudian di kalangan guru, tapi kemudian juga di kalangan murid dan bahkan di aparatur sipil negara. Sudah bersama dengan saya, narasumbernya sudah ada di studio, ada Profesor Dr. Irfan Idris yang merupakan Direktur Pencegahan Radikalisme dari BNPT. Silakan Pak Idris bergabung bersama saya di studio. Selamat siang, terima kasih telah hadir bersama kami. Kita akan bahas kemudian Pak Idris, kenapa kemudian radikalisme ini terus terjadi meskipun sudah berbagai upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, seperti yang sudah saya tanyakan tadi sebelum kita jeda, kenapa kemudian upaya deradikalisasi dilakukan setiap tahun, tapi kemudian kalau kita lihat datanya dari 3 lembaga tadi, angkanya cukup tinggi. Salawat bersalam. Yang pertama, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, ditugaskan Nabi menyiapkan Muhammad strategi SAW. kebijakan dan program
serta memperkuat satuan tugas di daerah. Bukan hanya sekedar isu, Strategi yang kita apalagi susun hanya dan rumuskan narasi belaka. berdasarkan undang-undang. Kita sudah menyelesaikan beragam masalah deradikalisasi dan dari masa ke masa. Deradikalisasi sebenarnya ditujukan kepada narapidana teroris yang ada Yaitu dalam soal lapas terorisme. dan mantan teroris yang ada Terorisme di luar lapas. atau Itu kita radikalisme derat ini agar dia jangan di mana berulah secara kembali harfiah atau jangan itu dinyatakan menyebarkan. sebagai perbuatan yang kasus menggambarkan yang ada kekerasan sekarang, atau begitu ancaman maraknya kekerasan yang menimbulkan tentu ketiga suasana teror data ini atau tadi yang donasi rasa penelitiannya pada yang meluas, tahun-tahun kemarin yang itu, menimbulkan korban bukan tanpa yang dasar, bersifat tetapi massal, perlu juga kita atensi atau apa yang menimbulkan disampaikan kerusakan Bapak Menteri atau kehancuran Aparatur terhadap negara, objek agar vital kita jangan mudah baik dilaksanakan terbawa dalam negeri isu, maupun di informasi, luar negeri pada dan satu sisi. mempunyai motif Karena ideologi kenapa? politik atau gangguan keamanan berbagai macam tindakan ini terdiri dari dua tidak phrase, serta-merta radikal sudah dan dalam isme, bentuk kekerasan atau teror yang dan sifatnya isme. membahayakan. Isme ini tidak akan pernah berhenti Akan tetapi, menyebar seiring ada kehidupan level. manusia. Radikal itu mungkin ada bagusnya, Dalam ada level positifnya. ini, Teror saya barangkali kira tugas aparat keamanan peran dan kepolisian. bapak-bapak Tetapi isme-isme selaku ini tokoh masyarakat banyak tentang yang bagaimana sangat mencegah terbatas hal pemahamannya. demikian, Baru satu kitab dibaca, kita harus baru satu memahami guru ditempati seperti berguru, apa dia pergerakan sudah atau menyimpulkan tingkat bahwasanya dari nilai yang paling kegiatan benar seperti dilakukan tadi oleh DP3M ada kelompok-kelompok guru militan yang galau atau dikatakan kitab suci itu sudah teroris lengkap, yang tidak perlu lagi dia penjelasan. bisa dianalisis Justru dari penjelasan yang ciri-cirinya. diperpegangi itu adalah tafsiran Pertama, klasik yang melakukan ditafsirkan oleh rekrutmen. ulama-ulama dahulu tidak salah, tetapi Siapa yang itu tepatnya akan menjadi berlaku pada anggota, zamannya. Kita hal berada di itu Indonesia. Saya kira bukan hanya dilakukan melalui ASN yang pendidikan wajib dan masukan pada menginternalisasikan nilai-nilai wilayah-wilayah. Pancasila atau 4 konsensus dasar Biasanya berbangsa. wilayah Semua perkotaan masyarakat Indonesia bisa sejak lahir akar rumput sebagai manusia masyarakat insan atau Tuhan di kelas Indonesia bawah. sudah harus dan Biasanya wajib kelompok-kelompok menganut yang dan memiliki nilai-nilai termarginalkan. Pancasila itu. Pak Edi, Karena ini tidak yang ada yang paling bertentangan mudah dengan agama untuk nilai-nilai jadi Pancasila sasaran itu. Itu harus ditekankan. rekrutmen. Kenapa Gini, Pak harus Idris. menolak? Kedua, yang bisa sekarang kita lakukan mereka terhadap melakukan ASN, lalu kemudian guru kaderisasi, dan juga siswa kita yang terindikasi radikalisme apa? indokriminasi Nah, secara terhadap umum, konsep yang berbeda kelompok penyebar dibandingkan paham dengan radikal filosofi mencari maupun sasaran konsep generasi muda ideologi yang benar, memiliki militansi yang terutama tinggi. dalam Entah hal dia agama pegawai, yang perlu kita entah dia waspadai. mahasiswa, entah dia pelajar, Yang ketiga, bahkan entah mereka dia sudah santri di mulai sekolah muncul keagamaan atau pesantren. apa yang disebut dengan peran, mereka menyasar demikian semuanya itu mencoba untuk melakukan itu memulai Undang-Undang Nomor 5 mempengaruhi 2018 perubahan orang Undang-Undang lain 12 yang 2003 tidak sejalan tentang pemberantasan ataupun tindak melakukan pidana pelecehan, terorisme di pecah belah pasal 7 dengan ada diskusi, upaya cegah. forum, Ini yang dan sebelumnya tidak ada. sebagainya. Tetapi Untuk ini bisa dilakukan. menerima konsep belum ini dilakukan yang sudah secara mereka regulatif, tawarkan. tetapi secara faktual di Melakukan lapangan, BNPT perjuangan sejak politik. dibentuk sudah melakukan Mereka itu. sudah Yang terang-terangan pertama itu kesiapsiagaan, melakukan yang langkah kedua demi langkah, kontraradikalisasi, berani yang ketiga melakukan deradikalisasi. mobilitas Saya ingin massa, mengambil poin yang melakukan kedua, demonstrasi, dari pencegahan, yaitu menyebarkan fitnah, kontraradikalisasi. menyerang pemerintah secara Kontraradikalisasi itu formal, dari bahkan 3 uraian. melakukan Ada kontra narasi, perjuangan ada bersenjata kontrapropaganda, atau sudah ada mempunyai counter ideologi. kekuatan militer. Ketiga kontra Yang inilah kelima harus kita perkuat tahapnya dalam adalah menghadapi ASN melakukan yang kekerasan pada galau, masyarakat setengah yang matinya buka main menjadi menimbulkan ASN, tetapi setelah ASN kok menolak adanya Pancasila, kekerasan atau mahasiswa dan yang tugasnya kuliah kok terakhir, mau mengganti langkah-langkah ideologi mereka. negara. Ideologi kita sudah Dilakukan final. itu adalah Pak Edi, tapi kemudian kekuasaan kontra narasi negara. ini memperbanyak Contohnya, narasi-narasi moderasi, seperti narasi-narasi yang menyejukkan, dilakukan narasi-narasi oleh alternatif, PKI dan agar HTI. jangan memilih pilihan-pilihan politik lainnya untuk mengganti Pancasila. Oke, konkretnya apa nih Pak Idris? Kira-kira langkah-langkah yang mungkin dilakukan Kementerian Dalam Negeri, mungkin BNPT bisa memberikan saran. Apakah kemudian menambah materi tertentu dalam seleksi CPNS? Bukan hanya Kementerian kemudian? Dalam Negeri. Jadi saya kira Bapak Kepala BNPT Komjen Pol Soehardi Alius menggagas sinergitas kementerian dan lembaga, 36 kementerian dan lembaga, karena semua itu memiliki keteririsan di dalam memperkuat dan memperkokoh Pancasila dan NKRI. Misalnya Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri sampai ke tataran tingkat bawah. Ada RT RW kan? RT RW ini harus mengetahui dan memahami berapa jumlah kontrakan di wilayahnya. Siapa pendatang belum lapor. Apa aja yang dikerja penghuni asrama itu. Siapa yang tinggal di situ. Itu kalau Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Puluhan ribu, bahkan hampir 40.000 pesantren di Indonesia. Adakah pesantren-pesantren itu atau sekolah keagamaan itu, yang pertama jangan dikriminalisasi, yang kedua adakah dia turut
dan ikut menjalankan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengajarkan anak-anak kita 4 konsensus dasar berbangsa dengan bahasa pesantren. Bukan berarti menolak dan tidak mau upacara. Tidak ada tiang bendera di dalamnya padahal dia ada di dalam NKRI. Kemudian kementerian, misalnya Kementerian Koperasi UMKM. Kementerian Koperasi membentuk koperasi-koperasi